Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemakaian Huruf, Penulisan Kata, dan Unsur Serapan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 1 kami. Di sini ada saya sendiri, Andra Winata Ramadana, yang kedua ada Sawal Pratama, yang ketiga ada Edo Brian Franciscus, yang keempat ada Citra Gaisani Safitri. Baik, di sini ada pertama kita akan menjelaskan tentang pendahuluan serta latar belakang isinya. Yang pertama adalah kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi masyarakat Indonesia, tak terkecuali murid sekolah dasar. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran pokok. Pelajaran bahasa Indonesia diajarkan kepada murid berdasarkan kurikulum yang berlaku, yang di dalamnya terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan pokok pembelajaran adalah murid mampu terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta mengalami proses belajar mengajar di sekolah. Keterampilan berbahasa itu tidak saja meliputi satu aspek, tetapi di dalamnya termasuk kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Dalam proses pemerolehan dan penggunaan keterampilan berbahasa tersebut saling berkaitan, serta bahasa tulis mencakup sejumlah unsur-unsur bahasa, yang salah satunya adalah mengenai ejaan yang mencakup macam-macam huruf, berbagai kata, dan aneka tanda baca. Ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, khususnya berbagai persoalan yang akan dibahas dalam makalah ini. Hal-hal tersebut adalah pemakaian huruf, penulisan kata, serta penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Lalu, terdapat tujuan serta rumusan masalah dalam penjelasan ini. Yang pertama, adapun tujuan penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui cara pemakaian huruf, kata, dan unsur serapan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan dalam pembuatan laporan, makalah, karya tulis, dan skripsi yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Lalu, agar penjelasan tetap terfokus, maka terdapat batasan masalah yang diantaranya. Yang pertama, bagaimana pemakaian huruf pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, bagaimana pemakaian kata pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, bagaimana unsur serapan pada bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baik, di sini ada pembahasan pertama. Yang pertama ada pemakaian huruf. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pemakaian huruf. Yang pertama, huruf abjad ada 26 dari A hingga Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, U, dan O. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari B sampai Z yang bukan merupakan dari A, I, U, E, O. Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan huruf A, I, A, U, dan O, I. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan terdiri dari KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan suatu huruf bunyi konsonan. Yang keenam, huruf kapital dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat dan pertikaian langsung. Contoh, dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata keempat dan berhubungan. Contoh, agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keanekaragaman, jabatan, instansi. Contoh, Jawa Tengah. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah atau catatan kapital. Dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, van, dan der dalam bahasa Belanda, von dalam bahasa Jerman, atau da dalam bahasa Portugal, misalnya J, de Hollander, Vasco da Gama. Dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti, misalnya Abdurrahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Eskimo atau bahasa Indonesia. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya, misalnya tahun plus Hijriah, bulan Maulid, serta bulan Agustus. Ya B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Perang Dunia atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. 7. Huruf kapital dibagi sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi, misalnya Jawa Barat.
B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti diri geografi, misalnya Bukit Barisan atau Gunung Semeru. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulinya menggambarkan kekhasan budaya, misalnya ukiran Jepara atau tari Melayu. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan hukum, dan nama dokumen resmi, kecuali fakta tugas seperti dan, oleh, atau bentuk. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan dokumen resmi, dan judul karangan, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ilmu-ilmu sosial. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sawal Pratama. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal, misalnya bacalah majalah bahasa dan sastra. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri, misalnya makalah bahasa Indonesia, pemakaian huruf, dan penulisan kata. 5. DR, dokter. Catatan, gelar akademi dan sebutan lulusan perguruan tinggi termasuk singkatannya diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 036/U/1993. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubung kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu? Besok paman akan datang." B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubung kekerabatan yang tidak digunakan di dalam pengacuan ataupun penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, sudahkah Anda tahu surat Anda sudah kami terima dengan baik? G. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah bahasa dan sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. 3. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcina mangostana. B. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya, judul habis gelap terbitlah terang, bab 1 pendahuluan bagian bab. 1.1 latar belakang masalah. 1.2 rumusan masalah. 1.3 tujuan daftar, indeks, dan lampiran. Daftar isi tabel. Yang kedua, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema dan subtema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Misalnya, kalah, tidak menang, kehilangan, atau merugi, tidak lulus, tidak menyamai. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. B. Kata turunan. 1. A. Imbuhan awal, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan dasarnya. Misalnya, berjalan, di permainan, gemetar, kemauan, lukisan, petani. B. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, PHP kan, di PTU-an kan, di upgrade, merecall. 2. Jika dasarnya berupa gabungan kata awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawah, sebarluaskan. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus untuk unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menyebarluaskan. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, diwarna, paripurna, aerodinamika, eka warna, poligami. Catatan. Yang pertama, jika bentuk terkait diikuti oleh kata huruf awalnya kapital, tanda hubung, digunakan di antara kedua unsur, misalnya non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat.
Kedua, jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan gabungan, itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih, kita berdoa kepada Tuhan yang maha pengampun. Ketiga, jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar kecuali kata gabungan, itu ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang maha kuasa menentukan arah hidup kita. 4. Bentuk-bentuk kalimat dari bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti pro, kontra, dan anti dapat digunakan sebagai bentuk dasar. Misalnya, sikap masyarakat yang pro lebih banyak daripada yang kontra. Mereka memperlihatkan sikap anti terhadap kejahatan. 5. Kata tak sebagai unsur gabungan dalam peristilahan yang ditulis serangkai dengan bentuk dasar yang mengikutinya, tetapi ditulis terpisah jika diikuti oleh bentuk berimbuhan. Misalnya, tak tembus cahaya, tak bersuara, tak terpisahkan. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, mata-mata, berjalan, jalan. Nulis-nulis. Catatan. 1. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan menggunakan unsur utama saja. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar, kapal barang, kapal-kapal barang. 2. Bentuk makna yang berbeda. Misalnya, orang besar, orang-orang besar, garis miring orang besar, besar, ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan 3. Awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk ulang, misalnya kekanak-kanakan, perundang-undangan, melambai-lambaikan, dibesar-besarkan, memata-matai. Catatan, angka dapat digunakan dalam penulisan bentuk ulang untuk keperluan khusus seperti dalam pembuatan catatan, rapat, atau kuliah. Misalnya, pemerintahan sedang mempersiapkan rancangan undang-undang baru. Kami mengundang orang yang berminat saja. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya, duta besar model linear kambing, hitam orang tua. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, anak istri Ali, anak istri Ali ibu, bapak kami, ibu bapak kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Suku kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main. B. Huruf diftong AI, AU, dan OI tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara, amboy. C. Jika di tengah kata dasar ada huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, dengan, kenyang, mutakhir, musyawarah. D. Jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, caplok, makhluk, mandi, sanggup, sombong, swasta. 2. Jika di tengah kata dasar ada tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Catatan. 1. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa, banyak, ikhlas, kongres, makhluk, masyhur, sanggup. Kedua, pemenggalan kata tidak boleh menyebabkan munculnya satu huruf vokal di awal atau di akhir baris. Kedua, pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, a atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, terbawa, berbuat, makanan, letakkan. Catatan, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai, menyapu, mengecat, menolong, pemikir, pengarang, penyebut, pengetik. Kedua, akhiran i tidak dipisahkan pada pergantian baris. Ketiga, pemenggalan kata beri sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung, gemuruh, gerigi, nambung, telunjuk. 4. Pemenggalan tidak dilakukan pada suku kata yang terdiri atas satu vokal. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan, walaupun cuma-cuma. Mereka tidak mau ambil makanan itu. Ketiga, jika sebuah kata terdiri dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya, biografi. 4. Nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas dua unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya, atau tanpa tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan. F. Kata depan. Kata depan, di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali
di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam sajalah di sini. Mari kita berangkat ke kantor. Cincin itu terbuat dari emas. Catatan, kata-kata yang dicetak miring dalam kalimat seperti bawah ini ditulis serangkai. Misalnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya. Dia masuk lalu keluar. G. Partikel. 1. Partikel ta, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah. Buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Apatah gunanya bersedih hati? Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Catatan, partikel pun pada gabungan yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, baik laki-laki maupun perempuan ikut berdemonstrasi. Walaupun sederhana, rumah itu tampak asri. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang 1 per 1. Harga kain itu 50 juta per helai. Pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Catatan, partikel per dalam bilangan pecahan yang ditulis dengan huruf dituliskan serangkai dengan huruf dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. A. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution Abdul Haris Nasution, MBA, Master of Business Administration. B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan lain dengan sebagainya, dan sebagainya. D. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf lazim digunakan dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya AN atau nama UP. Untuk perhatian, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya CU kuprum cm 2. Akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. B. Akronim nama diri yang berupa dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Usaha Logistik Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. C. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih, tulisan dengan huruf kecil. Misalnya Bulog, Badan Usaha Logistik Bappenas, Badan Teknologi. Catatan, jika pembentukan akronim dianggap perlu, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut. 1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia atau tidak lebih dari 3 suku kata. Kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. 3. Unsur serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa asing yang dinamis, yang selalu berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, pemakaian, dan penuturannya. Salah satu akibat dari sifat dinamis tersebut adalah masuknya berbagai unsur kebahasaan dari bahasa asing, baik yang berupa afiksi atau imbuhan awalan akhiran maupun berupa kata. Inilah yang kemudian dikenal dengan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain, seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata itulah pengucapan maupun tulisannya. Kata-kata yang seperti itulah yang dinamakan dengan kata-kata serapan. A. Bentuk unsur serapan. Yang pertama, penyerapan secara alamiah. Kata-kata asing yang diserap ke dalam BI yang lazim dieja dan dilafalkan dalam BI tidak mengalami perubahan. Penyerapan indikategorikan sebagai penyerapan secara alamiah. Contoh abjad, mode, badan, potret, ilham, sirsak, dan hikayat. 2. Penyerapan seperti bentuk asal unsur asing yang belum sebelumnya diserap ke dalam BI dapat dipakai dengan jalan mempertahankan lafal bahasa asalnya atau asing.
Jadi, pengucapan kata tersebut masih mengikuti cara asing. Penyerapan seperti ini tidak banyak ditemukan dalam BI. Contoh, outside, cum laude, bridge, primek, dan reshuffle. Yang ketiga, penyerapan dengan terjemahan. Penerjemahan dilakukan dengan memilih kata-kata asing, tentu kemudian diterjemahkan ke dalam BI. Terjemahannya dapat berupa satu kata asing dipadankan dengan satu kata atau lebih dalam BI. Contoh, spare part, suku cadang, try out sama dengan uji coba, overlap sama dengan tumpang, tindih shuttle seat pesawat ulang, ali, unsur-unsur asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, ada yang penulisannya dan pelafalannya sesuai dengan sistem ejaan dan lafal. Yang keempat, penyerapan dengan perubahan. Bahasa Indonesia, dalam penyerapan bahasa ini perlu disesuaikan dengan ejaan dan lafal asing atau asal. Hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penyerapan dengan perubahan seperti ini diatur dalam sejumlah kaidah-kaidah yang dimaksud adalah kaidah gabungan vokal, kaidah gabungan konsonan, vokal berupa akhiran. Yang kelima, penyerapan akhiran asing. Penyerapan akhiran asing juga ditentukan dengan ketentuan yang ada dalam bahasa Indonesia. Ketentuan itu telah diatur dalam kaidah ejaan yang disempurnakan. Akhiran asing itu ada yang diserap sebagai bagian kata yang utuh. Seperti kata standarisasi, di samping kata standar, kita implementasikan di samping kata implement, kata objektif, di samping kata objek, akhiran itu di antara lain akhiran is, isme, al, ik, dan ika, wan, wati, luk, tas, dan ur. Yang keenam, pengimbuhan unsur serapan. Unsur serapan yang sudah disempurnakan sesuai kaidah bahasa Indonesia dapat diberikan imbuhan atau afiksi bahasa Indonesia. Contoh, baca-membaca, opnam diopnama, sukses menyukseskan, kritik mengkritik. Yang terakhir, penutup. Kesimpulannya, pemakaian huruf, penggunaan kata, dan unsur serapan merupakan bagian penting dalam bahasa yang mempengaruhi komunikasi sehari-hari. Pemakaian huruf yang tepat memastikan kesamaan pemahaman antara penutur dan pendengar. Selain itu, penggunaan kata yang sesuai dengan konteks memperkaya ekspresi dan menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Unsur serapan memperkaya kosakata yang menyirat mempengaruhi budaya serta perkembangan dalam suatu bahasa. Namun, harus digunakan dengan hati-hati agar tidak mengaburkan makna asli atau merusak keaslian bahasa. Perubahan dan adaptasi kata dari bahasa lain dapat memperluas repertoar komunikasi, tetapi juga memerlukan pemahaman yang baik tentang konteksnya. Dalam konteks globalisasi, pemahaman tentang huruf, pemakaian huruf, penggunaan kata, dan unsur serapan menjadi lebih penting dalam menjaga keragaman bahasa dan memastikan komunikasi yang efektif. Dengan menghormati dan memahami perbedaan budaya, kita dapat memperkaya dan memperluas pemahaman lintas budaya serta memperkokoh kesatuan dalam keberagaman. Kesimpulannya, pemakaian huruf, penggunaan kata, dan unsur serapan adalah elemen yang tidak terpisahkan dalam membangun komunikasi yang efektif dan inklusif. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman telah membacakan materi. Kami dari kelompok 1, apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan, kami dari kelompok 1 memohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.